Tes 1 2 3. Halo Edis. Open cam. Oke, ada open cam Edis, nggak apa-apa ya. Oke, bentar, Dit. Open cam, bentar. Seperti yang saya bilang tadi, Dit. Dit. Maksud saya, gimana kalau misalnya kita diskusi berdua dulu, tanpa ada orang lain yang masuk. Iya, nggak apa-apa. Kan? Tapi jangan dikasih orang lain masuk loh, biar nggak menghancurkan jalannya diskusi gitu. Makanya saya minta janji kamu dulu gitu, baru kita diskusi selama berapa? 30 menit atau berapa lama? Lebih kurang antara 30 menit 45 lah, lebih kurang segitu ya, lebih kurang lah ya, segitu. Kita perkirakan aja lah. Ini juga ada waktunya kan, kita lihat ini kan. Ya lebih kurang segitulah, antara 30 sampai 45. Ngomong-ngomong, kau mau baptis saya atau ini ceritanya? Apa yang tema kau ingin kau angkat? Kira-kira menurut kamu sendiri tema yang kira-kira paling paling vital antara Islam dan Kristen itu apa kira-kira? Kalau yang paling fundamental ya tidak ada yang lain ya, hanya tentang ketuhanan, ya kan? Kalau hanya masalah, kan kalau di Islam kan ada yang namanya syariat kan. Kalau saya berdebat sama Edis urusan fikih ya dan segala macam itu sia-sia. Buat apa juga si Edis berbicara fikih kan? Sementara di agama Edis kan cuma gitu kan. Dan itu sudah digenapi semuanya. Makanya Edis ini kan kalau ditanya kenapa Edis nggak sunat, Edis pasti akan jawab sunat hati. Kenapa Edis? Oke, masalah sunat aja gimana? Masalah sunat aja gimana? Oh, oke, nggak apa-apa, silakan. Tapi ngomong-ngomong, kamu sunat apa enggak? Ini kamu mau ajak debat saya bersunat? Ya, makanya kan kita membahas. Oke, kita bahas, kita mulai ya. Ini sistemnya debat atau gantian ngomong atau bebas atau gimana? Enaknya kita gini aja, ngobrol biasa, tapi tetap dalam pengertian jangan rebut-rebutan lah, saling mengalah dan saling ini gitu, gimana? Ya terserah lah. Saya kan selalu sportif orangnya. Sportif. Okay, ya tapi ngomong-ngomong, di sini mau ngajak berdebat, berdiskusi saya tentang sunat ini. Terus buat apa buat Edis? Toh Edis kan nggak sunat gitu loh, ya kan? Paling-paling kalau ditanya kenapa Edis nggak sunat, paling Edis di situ akan menjawab, oh kami ini bukan keturunan Abraham, kan begitu kan? Karena memang di Bible itu perjanjian sunat itu kan perjanjian kekal kan antara Abraham dengan keturunannya ya, atau dengan orang budak-budak yang dibelikan begitu. Kan itu yang sering saya jawab, dapat jawaban dari teman-teman Kristen selama ini ketika ketika saya berdiskusi ya, saya selalu mendapat jawaban bahwasanya open cam ini nggak usah open apa enggak? Open cam nggak apa-apa lah, open cam biar lebih menarik. Oh gitu ya. Oke, sekali-kali memberi contoh sama orang kita diskusi open cam, nggak ada jangan open cam. Oh, jangan saya aja, kita open cam berdua. Nah, begini. Suara saya nyari nggak? Bagus. Oke. Bos, ya. Baik. Ya itu baik. Tadi ya. Paling kalau kita diskusi masalah sunat kan paling hanya diputar-putar karena memang Edis kan nggak sunat gitu kan. Paling kalau ditanya kenapa kalian nggak sunat? Oh, sunat itu kan untuk keturunan Abraham dengan budak-budaknya yang dibeli gitu kan. Nah, sementara Kristen ini kan katanya bukan keturunan Abraham. Makanya saya juga ingin tanya kepada Edis, kalaupun Edis ini nggak sunat, bukan keturunan Abraham, terus Edis ini keturunan dari mana gitu, ya kan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, sementara kalau ya sedikit lagi, ya sementara kalau di kitabnya Edis itu kan setelah banjir Bah Nuh itu kan manusia bisa dibilang itu mulai nol lagi kan, dipunahkan semua kan, tinggal Nuh dan keluarganya gitu kan. Ya. Dan itu anak Nuh itu kan ada 3 kalau tidak salah ya. Nah kalaupun Edis ini bukan dari keturunan Abraham, ini keturunan lewat mana gitu loh, kok sampai-sampainya nggak sunat gitu.
Nah, itu aja sih sebelum kita Baik. bahas masalah sunat kan ya. Iya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Hmm. Jadi dalam diskusi yang baik itu kita harus mengerti dulu asal muasal ya. Setiap segala sesuatu itu kita harus tahu dulu asal usulnya. Tanpa tahu asal usulnya, diskusi kita itu akan menjadi diskusi sia-sia. Akan menjadi debat kusir yang hanya dilakukan oleh anak kecil. Ya, jadi saya akan jelaskan dulu mengenai sunat ini dari asal muasalnya. Pertanyaanmu bagus sekali sebenarnya, Dit. Jadi gini, dahulu, Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ya, nah kita tahu bahwa setiap perjanjian itu harus punya yang namanya tanda. Ya, saya kasih contoh kamu, Dit. Apa yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Saya kasih contoh. Kalau ada orang mau jual beli tanah, ya, mereka itu mengadakan dulu perjanjian jual beli tanah. Itu disebut dengan akta jual beli. Nah, apa tanda bahwa mereka telah melakukan jual beli itu? Apa tandanya? Yaitu materai. Ya, itu yang dibawa ke notaris. Nah, janji di sini itu bukan seperti orang janji nonton bioskop, Adit. Ya, kalau orang janji nonton bioskop, kita nggak perlu ada tandanya. Ya, oh ya, nanti sore kita nonton bioskop, nggak perlu ada tandanya, karena itu hanya janji main-main. Tapi bagi janji yang serius itu harus punya tanda. Nah, kalau sekarang kita tandanya itu kan materai. Nah, zaman dulu, Dit, yang perlu kamu ketahui, manusia zaman dulu itu kalau berjanji itu biasanya itu ditandai dengan darah. Ya, kita harus belajar ini karena kalau nggak ada ini kita nggak ngerti nanti asal usul sunat ini. Nah, zaman dulu kalau misalnya seseorang berjanji itu biasanya mereka mengorbankan kerbau atau apa, misalnya kerbau itu dibelah dua begitu ya. Kerbau itu dibelah dua, kemudian pihak-pihak yang berjanji itu mereka di tengah-tengah. Ini budaya orang Aram, budaya Timur Tengah. Kalau misalnya budaya Cina, saya kasih contoh misalnya budaya Cina ketika Genghis Khan ya, Genghis Khan itu melakukan satu perjanjian, kita bisa nonton videonya. Mereka itu saling mengiris tangannya dan menumpahkan darah di atas mangkuk air, kemudian mereka minum. Nah, itu sebagai tanda perjanjian. Nah, masalah sunat ini, Dit, saya jelaskan ya. Dahulu Abraham dengan Tuhan ini punya yang namanya janji. Di mana janji Tuhan kepada Abraham itu, dia akan memberikan tanah orang Kanaan itu kepadanya dan kepada keturunannya, dan seterusnya. Nah, tanda perjanjiannya itu adalah sunat. Nah, sunat itulah sebagai materai pengingat bahwa dulu Abraham dan nenek moyangnya, jadi mengingatkan orang Israel. Jadi ketika misalnya orang Israel ya, saya kasih contoh orang Yahudi misalnya mau kencing dia mau kencing kan, namanya orang kencing kan pasti ngelihat kemaluannya. Nah, ketika dia melihat kemaluannya itu, dia teringat dengan janji, dengan sumpah Tuhan. Ya, yang dulu diucapkan Tuhan kepada nenek moyang mereka yaitu Abraham. Nah, jadi sunat itu adalah sebagai satu tanda peringatan atau satu materai ya atas perjanjian Abraham dan Tuhan dan kepada keturunannya. Nah, orang Kristen, Dit, ini pertanyaanmu bagus sebenarnya. Cuman banyak orang Kristen nggak bisa jelasin. Ya, nah, orang Kristen, kenapa sunat? Baik, saya jawab. Nah, janji itu, Dit, itu selalu diperbaharui. Ya, namanya janji itu selalu diperbarui dan berubah. Ya, janji itu biasanya dia bertambah, berkurang. Nah, janji yang final itu adalah janji Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia melalui keturunan Abraham. Karena Tuhan pernah berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu semua diselamatkan dari apa itu? Bentar dulu. Bahasa Tatat. Ini pulpen saya tidak ada tintanya. Diselamatkan dari apa dulu itu? Ya, diselamatkan itu dalam pengertian diselamatkan dari kegelapan menuju terang, Dit. Jadi dibawa kepada terang yang ajaib. Makanya di dalam pembukaan Alkitab itu, di pembukaan kitab Matius itu dikatakan terang bagi bangsa-bangsa. Engkau yang diam dalam kekelaman, sekarang bagimu telah lahir terang. Seperti itu. Dan terang yang dimaksud itu adalah Yesus. Nah, jadi, Dit, orang Kristen itu materainya bukan lagi sunat,
Materainya itu adalah darah Yesus. Nah, darah Yesus ini dalam pengertian itu bukan berarti kita ngambil darahnya, bukan. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib itu yang mencurahkan darahnya, nah itu menjadi materai perjanjian. Barang siapa yang menerima Yesus yang mati dan bangkit itu berarti dia menerima materai, masuk ke dalam perjanjian. Jadi dia masuk menjadi umat, ikut dalam perjanjian antara Tuhan dan Ya itu sebentar dulu. Ini pulpen saya nada tintanya lagi, tiba-tiba mau saya catat, soalnya panjang. Aduh, nggak apa-apa lah hafalan ini. Tadi kan Edis mengatakan perjanjian itu kan harus dirubah gitu kan, atau diamandemen atau apa istilahnya. Artinya perjanjian Tuhan dengan Abraham tadi kan dirubah kan. Nah, maksudnya gini, saya luruskan, saya klarifikasi dikit. Maksudnya itu materainya berubah, materinya berubah. Iya, materinya berubah. Isi perjanjiannya itu tetap, isi perjanjiannya tetap, tetapi materainya berubah. Tanda perjanjiannya itu berubah. Nah, pertanyaan saya itu, yang punya otoritas merubah perjanjian Tuhan ini siapa dulu gitu? Tuhan itu sendiri. Siapa, di mana ayatnya? Enggak ada ayatnya. Oke, baik, saya bacakan. Yesus ketika pada malam terakhir ya, yang dikenal sebagai the last supper ya. Jadi Yesus mengatakan begini, itu kepada murid-muridnya ketika dia mengambil anggur dia mengatakan begini, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Terimalah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu menjadi satu materai yang baru. Jadi materai yang lama itu sunat, sekarang materai yang baru itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, berarti perjanjian itu pas diganti lah ya, atau di materainya diganti itu? Ya, materainya diganti, perjanjiannya tetap. Perjanjiannya tetap. Oke, perjanjiannya tetap. Artinya terakhirnya itu kan Yesus waktu lahir kan disunat juga itu kan? Betul. Ya, disunatkan pada umur 8 hari katanya kan? Betul. Nah, ya karena memang dia juga dibawa ke bait suci dan diserahkan kepada Tuhan di situ kan sudah saya baca, saya diserahkan kepada Tuhan katanya. Betul. Nah, ini kan Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan gitu kan? Ya. Itu tadi yang kamu bilang perjanjian sunat itu menjadi pengganti materi perjanjian awal dengan Abraham itu redaksinya dari mana itu? Kitab berapa tadi? Bisa buka. Kebetulan kan saya ini enggak pakai HP satu saya pakai, satu laptop untuk nge-relay. Karena kan ini kan masuk ke room kamu kan pakai HP. Terus biar bisa saya relay di channel saya kan pakai laptop. Jadi dua-duanya kepake. Coba aja kamu sebentar saya buka. Ya, sejauh yang saya baca itu begini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu hanya kitab ini ya yang membatalkan sunat itu. Hanya dari yang redaksinya dari Paulus gitu kan. Entah itu Galatia, Filipi terus Efesus dan segala macam itu kan redaksinya jelas ya. Dari Paulus ya. Hamba Tuhan, Rasul Kristus dan segala macam kan. Di situ dia mengatakan kamu sunat atau tidak sunat kan tidak berarti di situ kan. Artinya di situ kan yang mengganti materi tadi ya, yang dari perjanjian Abraham tadi, ini kan bukan Yesus sendiri, tetapi Paulus kan, karena memang kita jumpai sunat itu kebanyakan tuh di surat Paulus ya, yang dibatalkan seperti itu. Bahkan Paulus mengatakan di kitab Roma apa Galatia ya, lebih kurang begini sedikit hafal saya ya. Jika kamu mengaku Yesus telah bangkit dari jika kamu mengaku Yesus telah bangkit dari kubur, kalau tidak salah ya, maka kamu akan diselamatkan ya, kalau tidak salah ya. Jika kamu mengaku dengan imanmu ya bahwa Yesus Kristus telah menebus kita gitu kan, dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk gitu. Di Roma itu kalau tidak salah kan seperti itu ayatnya. Nah, artinya yang mengajarkan hal demikian ini kan bukan Yesus gitu, ladies. Jadi Yesus sendiri nggak pernah mengatakan
Hai Bani Israel, aku datang ini untuk membatalkan perjanjian Baik. sunat atau Pertanyaan yang bagus, sudah nangkap. Baik, sudah nangkap saya, Dit. Pertanyaanmu sangat bagus sekali. Saya senang dengan pertanyaanmu yang bagus ini. Jadi gini, Dit. Seperti yang saya katakan di awal, untuk segala sesuatu, untuk membicarakan segala sesuatu, kita harus bicara dengan hal yang paling dasar lagi. Jadi, Dit, kita nggak bisa langsung ngomong gitu aja. Kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika itu. Jadi dulu. Sebentar dulu, Edi, sambil pulpen dulu sebentar ya. Nggak apa-apa, sambil kamu. Ya. Oke, sambil kamu itu nggak apa-apa, saya jelaskan. Sambil saya jelaskan. Oke, jadi saya tutup juga ya kalau kamera ditutup ya. Oke, gini. Jadi dulu, Dit ya, dulu itu terjadi yang namanya. Halo, Dit? Oke. Jadi dulu terjadi yang namanya gelombang besar-besaran orang luar Yahudi itu masuk agama Yahudi. Nah, dalam perspektif mereka itu masuk agama Yahudi ya, itu dalam perspektif mereka. Nah, jadi murid-murid yang memang orang Yahudi semuanya itu beranggapan bahwa orang yang ingin masuk ke dalam perjanjian, ya, ingin menjadi pengikut Yesus, itu juga harus disunat seperti orang Yahudi. Nah, dulu ceritanya seperti itu, harus disunat juga. Nah, tetapi Paulus itu memberikan satu pengertian, di mana sebenarnya dengan matinya Yesus di kayu salib, itu membatalkan semua keharusan bahwa orang harus nah itu istilahnya proselit ya, namanya itu proselit ya. Istilah proselit itu adalah melakukan semacam satu ritual begitu ya, termasuk sunat dan lain-lain. Nah, jadi kami percaya bahwa Paulus itu berbicara atas dasar pengertian atau hikmat dari Tuhan. Ya, jadi dia nggak bicara dari hawa nafsunya. Jadi untuk orang-orang non Yahudi, ya, orang-orang non Yahudi itu tidak perlu lagi harus proselit semacam itu untuk masuk ke dalam perjanjian Abraham. Ya, artinya tanpa sunat pun, karena kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat itu, jadi nggak perlu lagi, itu bukan satu kewajiban gitu loh. Karena waktu itu murid-murid yang lain, yang orang-orang Yahudi seperti Petrus dan kawan-kawan, itu mewajibkan sunat itu. Yeah. Sedangkan Paulus mengatakan tidak perlu, gitu loh. Nah, jadi berarti Paulus ini luar biasa berarti ya. Yang pertama kan perjanjian sunat antara Abraham dengan Tuhan di situ kan bukan dengan siapa-siapa loh, dengan Tuhan langsung gitu kan. Nah, ini dibatalkan oleh Paulus ya. Bukan dibatalkan. Gini, bukan dibatalkan. Jadi sedikit lagi, dikit lagi. Sementara setelah Abraham ini kan banyak utusan-utusan yang lain kan. Dari Abraham ini kan lahir Ishak, lahir Ismail, Yakub, terus lahir Daud dan segala macam, akhirnya lahir Musa kan. Nah, di zaman-zaman mereka ini berapa generasi ini kan, dari Musa, terus Moses lah kalau diedis kan, dari Moses terus ke Daud ya, terus sampai Ishak ya, sampai Yakub, bahkan sampai Abraham itu tadi gitu kan, berapa generasi gitu kan. Dan ini mereka tetap konsisten ini menjalankan sunat gitu kan. Bahkan Yesus sendiri disunat di situ kan, dan Yesus sendiri nggak pernah mengatakan bahwasanya dirinya itu akan menjadi sesembahan, nggak pernah dia mengatakan hal seperti itu gitu loh. Ya. Ini melebar lagi nanti ke masalah sesembahan lagi. Nanti kita muter-muter lagi loh di masalah sesembahan. Oke, kita fokus ke sunat aja. Nah, bahkan Yesus sendiri disunat kan pada umur 8 hari malah di kitab Pedis gitu loh. Betul. Nah, Yesus juga nggak pernah Yesus juga nggak pernah mengatakan bahwasanya sunat itu tidak perlu, itu nggak pernah, nggak ada satupun nas seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini Paulus ini luar biasa gitu loh kan. Memang kapasitas, Anda mengatakan dia tuh seorang apa tadi? Orang yang kalau dalam Islam ya seorang rabi gitu kan. Ya. Padahal kemarin kan saya dengar itu kajian Ustadz Kainama kan di channelnya Bang Aristo.
bahwasanya menurut kajian Ustadz Kainama, ya mohon maaf ini di sini menurut Ustadz Kainama bahwasanya Paulus itu ada hubungan darah dengan Herodes, katanya seperti itu gitu loh. Begini, baik gini, saya jawab silakan. ya. Oke, baik saya jawab. Artinya begini, setiap kita mengemukakan sesuatu itu kita punya yang namanya dasar. Ya, kalau kita mau katakan bahwa ini rumah ini punya si A, itu kita harus punya dasarnya. Tanpa dasar, maka omongan kita itu akan menjadi seperti angin yang tidak berguna. Jadi maksudnya seperti, mohon maaf kalau ngomong seperti kentut gitulah, seperti kentut yang tidak ada artinya. Jadi gini, Dit. Pertama-tama, ya, kalau kita membaca perjanjian Tuhan dengan Abraham, itu dikatakan bahwa kok mati kamera Dit? Halo? Enggak apa-apa, sama-sama dimatikan dulu aja, Dis, ya. Sama-sama dimatikan dulu. Ya. Kenapa kok dimatikan? Enggak, biasa mau ayo biar cool. Silakan. Buka cam aja lah biar mantap. Tadi ya, kan kita sebentar lagi, mungkin 5 menit ke depan saya buka. Baik, oke gini ya. deh. Jadi gini. Oke. Jadi kalau seperti yang saya katakan, kalau kita membaca isi perjanjian Tuhan dengan Abraham, bunyinya di situ jelas. Ya. Antara aku dan keturunanmu, ya, turun temurun menjadi perjanjian kekal. Jadi kepada keturunan Abraham biologis itu perjanjian kekal. Jadi orang Yahudi keturunan Abraham, ya, itu wajib hukumnya. Enggak, Paulus tidak pernah melarang-larang orang Yahudi untuk sunat, enggak pernah. Yang menjadi problem adalah dulu orang-orang non-Yahudi itu juga ingin masuk gitu loh. Mereka ingin masuk, ikut serta mengambil bagian di dalam perjanjian itu. Nah, bagaimana hukumnya dengan orang-orang ini? Nah, Paulus itu memberikan satu sebenarnya itu bukan pendapat dia, tapi itu hikmat dari Tuhan, ya itu kami percaya itu. Bahwa orang-orang ini tidak perlu harus melakukan seperti itu, karena Yesus sendiri sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Jadi tidak perlu lagi gitu loh. Sudah ada yang sempurna gitu loh. Nggak usah lagi coba-coba gitu loh. Kita ini hanya duduk di belakang Yesus saja. Gitu loh. Yesus itu sebagai pembela gitu loh, sebagai pembenar, karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan semua tuntutan, segala tuntutan hukum Taurat itu tidak ada. Tidak ada yang sempurna. Nah, sudah ada yang sempurna, siapa? Ya, oke, saya paham. Jadi kami cuma berlindung di balik Yesus saja gitu loh. Oke, saya dapat sudah. Oke, saya sudah dapat. Gitu. Saya sudah dapat. Memang saya akui ya, kalau ajaran dari Paulus ini ya memang kebanyakan bertentangan ya dengan ajaran Yohanes, Markus, Lukas, ya kan? Bahkan dengan Yesus sendiri gitu loh ya. Bahkan Yesus sendiri nggak pernah mengatakan kalau sepintas atau kalau kita tidak mengerti latar belakang atau kalau kita tidak memahami konteks yang terjadi, situasi yang betul-betul terjadi, itu nampaknya bertolak belakang. Jadi sama seperti ini loh. Saya bikin perumpamaan gini, Dit ya. Saya kasih umpama aja gini. Ya. Pada hari Jumat tanggal 1 gitu misalnya, Februari misalnya gitu. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Shanghai, misalnya gitu. Misal, ini permisalan. Tapi yang satu lagi ngomong gini, pada hari Jumat tanggal 1 Februari, saya pergi dari Jakarta, ternyata nggak dibilang langsung ke Shanghai, ternyata ke Singapura dulu. Nampaknya memang bertentangan, tetapi ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata cerita lebih lengkapnya itu ternyata saya itu transit dulu di Singapura. Yang satu ceritanya dia nggak nyeritain transitnya, dia langsung cerita dari Jakarta ke Shanghai. Padahal aslinya detailnya itu saya mampir dulu ke Singapura. Itu nggak bertentangan itu, Dit. Hanya detailnya saja yang perlu diketahui. Nah, sekarang yang menjadi sekarang udah 30 menit nih. Sekarang saya gantian nih nanya sama Adit masalah sunat nih. Ya, sebentar dulu saya tarik kesimpulan dulu ya. Baik, silakan. Artinya dari terserah lah ya, kita nggak usah ela-ela di sini kan. Biarkan netizen yang menilai gitu kan. Sejauh penjelasan Edis tadi ya, bahwasanya mulai dari Abraham ya
sampai keturunannya yakni Ishak, Ismail, ini kan disunat semua anaknya kan. Akhirnya lahirlah Yakub Bangsa dengan Israel Esau. gitu aja lah. Iya, Yakub dan Esau gitu kan. Akhirnya lahirlah semua itu Daud sampai bahkan saya Musa ya. Dan mereka di sini tak satu pun dari keturunan ini yang membatalkan hukum sunat itu tadi, Betul ya kan? sekali. Ya. Karena semua mereka orang Yahudi dan keturunan Abraham. Iya. Nggak ada satupun yang bangsa lain kan, seperti misalnya orang Indonesia, orang Jepang, kan nggak ada. Iya ya. Artinya artinya bahkan Yesus sendiri disunat pada umur 8 hari. Nah, Paulus ini memang dia itu mengajarkan standar ganda dia kan. Kalau ke Roma dia mengatakan menurut dulu. Menurut pendapatmu lah itu. Bukan, sudah saya baca soalnya surat dia. Kalau ke Roma, sunat dan tidak sunat itu tidak penting katanya, ya kan? Tetapi kalau ke Filipi ada yang dianjurkan sunat sama dia. Kalau orang keturunan Yahudi disuruh bersunat sama dia. Ya, orang yang di luar Yahudi, tar dulu, ya kan? Nah, di sisi lain dia ini punya nama dua, ya. Nama yang pertamanya itu Saulus, ya. Ini nama Yahudinya. Nah, nama Romawinya, nama Romnya Paulus, gitu kan? Artinya dia itu memang punya dua kewargaan, ya. Dua status keluarga negara itu ada dua. Jadi gini, Dit. Baik, sedikit lagi. Enggak, saya udah nangkep gini, Dit. Jadi pertama, alangkah baiknya Ustadz Aditya itu membaca Alkitab itu sampai selesai, ya. Enggak usah selesai lah, enggak usah panjang-panjang. Surat-surat Paulus saja baca sampai habis, kan cuma sedikit itu. Udah, kelar semua. Jadi gini, Dit. Ya, jadi masalah nama itu kamu juga ada salah ya. Namanya itu dulu Saulus, ya. Kemudian dia setelah peristiwa perjalanan di Damsik itu namanya dirubah menjadi Paulus. Nah, bukan berarti dia punya dua nama, tidak, gini. Nah, terus gini, Dit. Ya sama seperti inilah, Dit. Kalau misalnya dulu sebelum mualaf namanya Jeki, setelah mualaf namanya menjadi Muhammad Abdul Qasim, kan gitu kan, jadi nggak beda-beda jauh gitu, sama aja gitu. Gini, kita kembali ke ini, Dit, ke substansi, ya. Masalah sunat, Dit, ngomong-ngomong masalah sunat. Sepanjang saya mengkaji Al-Quran, ya, sekarang sudah masuk ke tahun 9, ya. Bahkan saya katakan sebenarnya di bawah kolong langit ini saya tidak pernah menemukan satu muslim pun yang lebih mendalami Al-Quran lebih dalam daripada saya. Saya belum pernah ketemu orangnya siapa yang lebih ngerti Quran dari saya, gitu. Maksudnya dari muslim loh ya, dari muslim. Jadi gini, Dit. Di dalam Quran kamu tidak akan pernah menemukan kata sunat. Kalau kamu baca dari Al-Fatihah sampai Anas, kamu tidak akan pernah menemukan kata sunat. Terus pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya begini, Dit. Muhammad sendiri itu sebenarnya sunat nggak, Dit? Oke, udah tahan dulu. Udah, itu pertanyaanmu ya. Oke, sebelum saya jawab, mungkin saya tanggapi dulu tadi kan, yang kamu jawab tadi pertanyaan saya gitu kan. Yang pertama tadi sunat itu untuk keturunan Abraham dan budaknya atau orang-orang yang dibeli gitu kan, artinya untuk keturunan Bani Israel, ya kan. Nah, di sini Paulus juga kan statusnya kan ada dua kan, yakni Rom dengan Yudaisme itu tadi kan, karena memang dia punya dua nama di situ kan, yakni Saulus nama Yahudinya, terus Paulus nama Romnya kan begitu. Nah, sejauh yang saya baca dari kitab Wahyu sampai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, Yesus itu memberitakan Injil itu hanya dari desa ke desa dan dari kota ke kota, ya. Yesus itu tidak pernah memberitakan Injil itu lintas negara, itu nggak pernah. Nah, kita fokus pada sunat aja, Dit. Iya. Gini, Dit, saya berusaha untuk tidak melebar. Saya itu sebenarnya bisa aja saya tanggapin itu semua, tapi nanti lari kita kemana-mana. Nanti lama-lama bahas berambang kita. Ya, kalau seturut-turut nanti kita bahas berambang, kangkung, nanti genjer gitu. Makanya kita fokus aja di masalah sunat, Dit. Nggak usah lari kemana-mana, sunat aja yang kita bahas. Pertanyaan saya tadi simpel. Kamu kan udah 40 menit nih. Kamu udah 40 menit bertanya. Nah, sekarang saya gantian bertanya. Belum saya jawab pertanyaan Edi. Sebentar ini. Oke, baik, silakan. Ya. Oke, Muhammad sunat enggak? Ya, silakan. Ya, oke. Artinya saya simpulkan tadi, Edis nggak sunat ini berarti Edis ini kalau menurut Bang Dewa kita berpikir berarti kan makanya nggak sunat. Nggak masalah lah. Oke, silakan. Muhammad sunat nggak? Ya, kami bersunat itu ya cukup ya nas secara umum dalam Al-Quran itu bahwasanya ini secara umum tidak dijelaskan secara khusus ya, bahwasanya kami itu
disuruh oleh Allah itu. Dit, pertanyaannya bukan itu loh, Dit. Pertanyaan saya itu apakah Muhammad sunat? Iya, kan dari situ dulu ya. Dari Al-Quran apa? Ikutilah agama Ibrahim yang lurus ya, ikuti milad Ibrahim situ kan. Ibrahim itu seorang yang lurus ya, seorang yang hanif gitu kan. Artinya kami di situ mengikuti milanya Ibrahim. Udah. Memang di Al-Quran itu tidak ada kata sunat di situ, tapi secara khusus tidak ada, tapi secara umum itu ada gitu kan. Nah, kalau kamu secara umum ada maksudnya gimana? Di secara khusus saya nggak nyambung nih. Iya secara umum ya penjelasan secara umum tadi ikuti milah Ibrahim tadi kan. Terus ya, dari mana tahu Ibrahim sunat? Di hadis itu ada. Di hadis Sahih Bukhari, di surat hadis kata siapa? Loh, hadis itu ya Bukhari itu kan pengumpul hadis, itu dari Nabi. Berarti Al-Quran nggak cukup menjelaskan. Loh, sebenarnya begini, kalau kita mau kaji ya antara Bible dengan hadis, itu masih sahih hadis loh. Hadis itu jelas. Riwayatnya lebih tinggi siapa, hadis apa lebih tinggi Quran? Kalau dibanding Bible itu masih tinggi hadis. Jangan ke Bible. Oke, kita fokus saja. Pertanyaannya gini, Ustadz Aditya. Pertanyaan saya gini. Apakah Muhammad sunat? Jawabannya iya atau tidak? Enggak, sebentar dulu. Saya bukan Ustadz. Saya ini pengembira aja ya. Nabi Muhammad itu. Pertanyaannya gini. Apakah Muhammad sunat? Nabi Muhammad itu ada dua pendapat ya. Beliau itu sunat dalam keadaan lahir. Sejak dari dalam kandungan gitu kan. Itu ada hadisnya. Saya siap datangkan kalau hadis minta. Salah, Dit. Ada 3. Kalau kamu bilang 2, kalau kamu bilang 2 salah. Saya sebagai pengkaji Islam, saya sebagai peneliti atau pakar Islam ya. Jadi gini, Dit. Ada 3 riwayat yang menyebutkan sunatnya Muhammad. Pertama, Muhammad disunat oleh malaikat. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Muhammad disunat oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Terus riwayat yang ketiga mengatakan bahwa Muhammad disunat sejak dalam kandungan. Nah, oke, artinya sebentar gini, Dit. Biar saya jawab. Belum kelar. Nggak bisa, sebentar. Bentar dulu, pertanyaannya gini. Kenapa ada 3 riwayat yang menurut saya ini saling cakar-cakaran ya? Karena kan satu bilang lahir di kandungan udah disunat, satu bilang malaikat yang nyunat, satu bilang Abdul Muthalib yang nyunat. Kenapa ada 3 riwayat yang saling bertentangan tentang sunatnya Muhammad ini? Ya oke. Bisa. Pertanyaan gini, apa jangan-jangan disunat 3 kali atau bagaimana? Silakan. Oh, begini, jawaban sederhana jawabannya. Dari ketiga referensi yang kamu datangkan sendiri tadi, tidak satu pun referensi yang kamu tunjukkan tadi bahwasanya Nabi Muhammad tidak bersunat. Ya, oke lah. Anggaplah tidak mungkin benar. Ini rumusnya begini, ya. Anggaplah tiga-tiganya itu nggak mungkin benar semua, ya kan? Dan pasti tiga-tiganya juga nggak mungkin salah semua. Ya gitu. Tiga-tiganya itu nggak mungkin salah semua. Pasti di antara 3 itu pasti ada satu yang benar, ya. Dan ketiga-tiga, sebentar dulu, jangan baik-baik dulu. Ya, ketiga-tiga yang kamu datangkan sama-sama menginformasikan bahwasanya Nabi Muhammad itu bersunat, ya. Terserah. Anda mau pegang yang mana? Mau pegang yang pertama, silakan. Yang pertama bersunat. Mau pegang yang kedua, tetap informasinya bersunat. Mau pegang yang ketiga, informasi tetap bersunat, ya kan? Terkecuali ada salah satu informasi di situ bahwasanya Nabi Muhammad tidak bersunat, ini baru kamu pertanyakan. Kan begitu rumusnya, ya kan? Artinya dari ketiganya tadi yang kamu sampaikan tadi sama-sama bersunat gitu loh. Silakan, tinggal kau pilih yang mana, ya kan? Di situ tidak dikatakan Nabi Muhammad tidak bersunat, enggak. Ya. Bahkan bersunat itu adalah salah satu syarat sah umat Islam itu mendirikan sholat, begitu ya. Oke, sudah terjawab pertanyaan kamu. Kita dulu. Dit, kamu udah 40 menit loh. Saya baru lihat loh, Dit. Tadi kamu udah 40 menit loh tanya sama saya. Oke, itu jawaban saya ya. Artinya dari ketiga hadis itu tadi tidak satupun hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu enggak sunat. Sudah nangkap saya, Dit. Sudah nangkap saya, enggak perlu diulangi. Saya sudah nangkap. Dari 3 riwayat itu semuanya menceritakan tentang sunatnya Muhammad. Tidak ada satupun yang mengatakan Muhammad tidak sunat. Tapi permasalahan yang muncul adalah begini. Bagaimana mungkin ada 3 riwayat yang berbeda yang menceritakan sunatnya Muhammad? Ya, saya melihat begini. Oh, ini saya bertanya aja ya, bukan menyimpulkan. Menyimpulkan besok ditangkap polisi saya. Gini. Pertanyaannya begini, Dit.
apakah ini tidak menimbulkan satu spekulasi bahwa ada semacam usaha, ya, ada semacam usaha untuk membuat atau untuk memaksa bahwa Muhammad bersunat? Karena apa? Nah, Karena kok bisa sampai 3 gitu loh. Kok bisa sampai ada 3 riwayat yang berbeda? Apakah ini tidak terkesan bahwa seolah-olah dibuatlah cerita bahwa Muhammad bersunat? Seandainya Muhammad memang bersunat, oke, udah dapat saya. Udah, nggak usah panjang-panjang. ada satu riwayat saja gitu loh. Oke, nggak usah panjang-panjang. Apakah ketiganya tidak janjian begitu sehingga riwayatnya tiga-tiganya berbeda? Oke, nggak usah panjang-panjang. Oke, lah, kan sudah saya katakan di antara ketiga riwayat tadi sama-sama menginformasikan Nabi Muhammad itu sunat ya. Tak satu pun dari ketiga tadi yang mengatakan Nabi Muhammad nggak sunat. Itu poinnya di situ ya. Nah, kalaupun Edis mempermasalahkan kenapa 3 riwayat ini berbeda, ya, ini saya rasa Edis ini kurang fair di sini. Kenapa? Ya, sementara kita tadi berbicara tentang sunat dalam keyakinan Edis, ya, bagaimana perjanjian Abraham dengan keturunannya dan budaknya itu bahwasanya fokus ke situ loh, Bentar fokus dulu. ke 3 cerita tadi loh. Dari sini kamu harus fair gitu juga. Ya, sebentar dulu. Hanya Paulus sendiri yang membatalkan sunat, ya kan? Sementara Yesus, Musa, itu kan tadi udah kelar, Dit. Jangan balik ke sana dulu. dong. Kamu ini ceritakan tentang Muhammad dong, Dit. Kan nggak boleh balik. Tadi saya nggak nyinggung sama sekali loh masalah Muhammad apa. Kamu kan tanya iman saya jawab iman saya. Iya, maksudnya ini kok 3 ini kok bisa berbeda gitu loh, Dit. Ya, jadi maksud saya itu perbandingannya, kekuatannya itu loh, ya kan? Artinya Paulus di situ dia satu orang, ya, dengan beberapa informasi yang lain. Bayangkan, kalau saya hitung ya, Yesus sendiri sunat, Nabi Musa sunat pasti ya karena keturunan Bani Israel kan. Sorry banget, bukan tidak menghargai kamu, Dit. Gini loh, Dit. Tadi kan waktu kamu nanya sama saya masalah sunat, kenapa orang Kristen nggak sunat, nggak pernah loh saya nyentuh Quran, nggak ada loh. Oke, ini saya tanya tentang kenapa ada 3 riwayat. Saya kasih contoh kamu gini untuk lebih mempermudah kamu. Saya buat kamu mudah mengerti. Tidak ada orang Indonesia yang membuat 3 riwayat tentang Indonesia kapan merdeka. Tidak ada. Semua sejarah Indonesia mencatat bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Nggak ada yang ngomong tanggal 16, nggak ada yang ngomong tanggal 10, nggak ada yang ngomong tahun 4, nggak ada. Semua ngomong tanggal 17 Agustus. Oke, saya dapat. Saya kelarin dulu, Dit. Itu bukti bahwa semua sejarawan betul-betul mencatat satu peristiwa yang sama. Itu bukti kuat bahwa betul-betul lah Indonesia itu diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus. Oh, keliru kamu cara mandangnya, keliru. Ini sebentar, kan gini, saya kelar. Jangan dipotong dong, Dit. Belum kelar loh. Saya ilustrasikan dulu. Saya ilustrasikan begini. Dit, kalau memang betul-betul Muhammad sunat, Dit, kalau memang betul-betul dia sunat, kok bisa ada 3 dan 3-tiganya satu pun nggak ada yang sama? Iya, tapi sama-sama, sama-sama bersunat di situ, jangan salah. Begini, kalau kamu bicara sejarah sama-sama tadi, sunat, tapi sunatnya kapan enggak? Kok beda 3-tiganya gitu? Sebentar dulu, apa ini tidak mencurigakan gitu? Apakah ini tidak semacam satu apa ini tidak terkesan seperti pemaksaan? Sebentar dulu, kasih kesempatan saya ngomong lagi ya. Begini ya, Dis, perbandingan yang sama tuh di sini ya, Dis. Makanya sebelum kamu mengkritik hadis saya, kita ambil contoh misalkan tentang perikop kebangkitan Yesus misalkan antara Markus, ya, Lukas dan Yohanes. Ya, ini informasi sebentar dulu. Ini juga informasi masalah Yesus bangkit dari kubur ini kan berbeda juga kan. Versi Yohanes begini, mungkin versi Lukas begini. Itu tapi kita bikin tema baru lagi, Dit. Iya, sebentar. Nah, ini ilustrasi seperti itu. Versi Markus begini, versi Yohanes begini, versi Lukas begini kan. Tapi poinnya di situ ya Yesus sama-sama bangkit kan begitu, tapi alur cerita kan berbeda. Nah, sama halnya tadi ya. Dari ketiga referensi hadis yang kamu datangkan tadi sama-sama menginformasikan bahwasanya Nabi Muhammad itu sunat di situ. Arti poin yang kita dapat apa? Ya kuat sudah itu bahwasanya Nabi Muhammad itu mengajarkan sunat. Selesai kita sampai di situ, Edis. Begitu. Jadi nggak perlu diputar-putar lagi. Nanti kayak pindah ke yang lain lagi. Baik, kita pindah ke yang lain. Oke. Ya, giliran saya lagi bertanya. Enggak dong. Tadi kamu udah 40 menit loh. Tadi kamu udah 40 menit. Saya baru 6 menit ini. Oke. Baik, saya teruskan ke pertanyaan kedua.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran seperti yang saudara Adit katakan tadi, kita tidak menemukan ada satupun kata sunat. Tapi Adit mengatakan ikutilah milah Ibrahim. Nah, tadi dari mana Anda tahu bahwa Ibrahim itu bersunat? Anda katakan bukan dari Al-Quran, tapi dari hadis. Hadis Sahih Bukhari. Oke. Bukan dari Al-Quran ya. Tidak ada dalam Al-Quran keterangan bahwa Ibrahim itu bersunat. Saya bisa pastikan itu ya. Sebentar dulu. Sumbernya Islam itu ada dua ini. Ini yang harus kamu garis bawahi ya. Yang pertama itu sumber primer itu yakni Al-Quran, sekundernya itu hadis, ya kan? Berarti apakah Al-Quran tidak lengkap? Al-Quran nggak lengkap berarti ya? Bukan Al-Quran tidak, tapi Al-Quran itu menjelaskan ya. Yang menjelaskan hadis apa Quran? Yang menjelaskan hadis apa Quran? Menjelaskan ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang menjelaskan sunat Quran atau hadis? Dua-duanya saling menguatkan satu sama lain. Di mana ada kata sunat dalam Quran? Nggak ada. Ya, Al-Quran itu diinformasikan secara umum karena Al-Quran ini. Nggak ada loh, Dit. Nggak ada loh. Oke, kasih saya setitik. Oke, gini, Dit. Setitik informasi bahwa Ibrahim bersunat di Quran. Coba di mana? Ya begini ya, kalau informasi tentang perintah sunat itu di situ di Al-Quran kan secara umum disebutkan ikutilah milah Ibrahim. Nah, itu ya, di mana Ibrahim sunat? Secara teknisnya ya, karena Al-Quran ini bukan begini, maksud saya itu begini ya. Karena Al-Quran itu berbeda dengan kitab hadis. Kitab hadis ini kan semacam kitab menceritakan biografi seseorang, makanya detail sampai di situ kan. Detail sampai dikatakan bahkan ya di kayak ulangan, misalkan ulangan. Tapi Quran Bible nggak pernah pernah mengklaim bahwa dia detail. Ya detail maksudnya ya sampai berapa. Iya, tapi Alkitab nggak pernah mengklaim bahwa dirinya detail, nggak pernah. Cuman Quran yang bilang gitu. Quran bilang dia detail. Dengar dulu, Al-Quran itu kitab yang sempurna. Yang sempurna apa? Kitab kesempurnaan iman. Sempurna tapi butuh hadis ya. Bukan. Kau dengar dulu makanya biar kau cerdas. Al-Quran itu ya Al-Quran itu kitab kesempurnaan iman. Ya, bukan kitab iman. Iya, bukan sebentar dulu jangan potong. Bukan kitab kesempurnaan biografi seseorang. Makanya kalau kau bertanya masalah iman dengan Al-Quran pasti akan terjawab semua. Ya kan? Nah, kalau bagaimana supaya orang beriman? Belum selesai. Baik, nah, kalau Anda ingin bertanya biografi Nabi Muhammad, biografi sahabat, itu dari semua. Nah, kalau di kitab hadis itu kalau saya perhatikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu campur gitu loh. Iya. Di situ kayak kita jangan ke Bible dong, Tadi kan udah 40 menit pertama, masa kurang puas lagi. Sebentar dulu, berfirmanlah Tuhan, ya, aku adalah aku, Yesarai, kan? Itulah aku ini Tuhan, itulah nama aku katanya kan firman Tuhan di situ kan. Di sisi lain ada perkataan Paulus itu kan artinya campur-campur di situ kan. Itu nanti itu tema lain. Kan sudah saya ajak tadi. Berusahalah untuk mengunci pembicaraan pada tema. Iya betul. Artinya nanti kalau diturut-turutin tambah panjang loh kita besok nanti habis ini bila perlu kita bahas itu. Kita bahas itu nanti. Kenapa Bible bercampur-campur? Bila perlu kita bahas nanti. Ya artinya yang lebih sahih antara kitab hadis dengan hadis. Kalau saya sebagai seorang muslim itu hadis itu lebih kuat. Itu namanya keyakinan pribadi. Itu keyakinan subjektif. Itu nggak bisa diperdebatkan. Karena hadis itu syaratnya jelas gitu loh. Betul. Yang perlu kamu harus tahu, ada yang bisa diperdebatkan, ada yang tidak bisa diperdebatkan. Contoh Edit ya. Yang tidak bisa diperdebatkan itu adalah keyakinan subjektif. Contoh, enakan mana apel sama jeruk? Itu nggak bisa diperdebatkan, Dit. Karena itu pendapatnya sangat subjektif, pendapat pribadi. Ya, jadi kita nggak usah bahas gitu sampai kiamat kita nanti. Gini aja. Sekarang begini, sebentar dulu. Kamu kan tadi mempertanyakan tentang hadis. Kalau hadis ini kan jelas ya, sanad matanya kan jelas ya, periwayatnya siapa jelas kan. Lari ke sana. Dari A ke B. Sekarang jangan melebar. Bentar dulu, saya ingin tanya. Saya ingin tanya. Paulus itu menulis kitab ini dia ditemani maksudnya saksinya siapa gitu loh, yang bisa menguatkan dia di situ. Saya jawab ya. Oke, baik. Karena itu udah lari dari tema. Kamu kebiasaan, Dit. Kebiasaan kamu
temamu apa, bahasanmu apa, nggak jelas. Gini loh, kita kembali aja. Soal sunat sudah selesai masalahnya. Ya. Selesai gimana? Oke, saya tanya gini. Iya. Oke, saya tanya sama menurut Quranmu, menurut hadismu, kenapa Allah memerintahkan Ibrahim bersunat? Silakan. Ya, ya itu hak prerogatifnya Tuhan. Terus kenapa kau gugat pula? Gimana? Pertanyaannya itu aja. Ini mencurigakan ini. Masa nyuruh-nyuruh aja nggak tahu tujuannya? Contoh gini, Dit. Kalau kamu sekalian, sebentar dulu. Sekalian, gini loh, Dit. Sebentar, Dit. Gini. Aduh. Biar saya dulu, biar saya kelarin dulu, Dit. Gini. Bentar dulu. Ini sebentar, Dit. Sebentar. Tolong dengarkan saya. Ini penting. Fred. Gini, ini naskah orisinilnya, naskah ceritanya aslinya gini. Saya menyuruh kamu ke pasar untuk membeli 1 kilogram telur. Ya, itu naskah aslinya. Kemudian ada orang cerita juga. Oh, itu si Edis menyuruh Adit ke pasar, tapi nggak dijelasin. Ya, ke pasarnya itu apa nggak dijelasin. Gini, sebentar gini. Sebentar dulu, sebentar giliran saya dulu. Ini pertanyaan kamu saya sudah paham. Tadi udah pertanyaan 40 menit bentar dulu. Iya, tadi 40 menit loh giliranmu pertama. 1 menit. Oke, silakan. Apa tujuan Allah memerintahkan Ibrahim bersunat? Ya, oke. Pertanyaan kamu tadi apa tujuan Allah? Tujuan apa? Tadi nggak begitu pertanyaan, kenapa kau ralat pula? Pertanyaan tadi, pertanyaan kamu tadi begini, kenapa Allah itu memerintahkan orang itu Ibrahim bersunat? Itu pertanyaan yang benar tadi. Bukan tujuan kamu tanya tadi. Ya sama aja itu. Kenapa Allah memerintahkan beda. Kalau tujuannya jelas. Ya oke. Kenapa Allah memerintahkan Ibrahim bersunat? Itu tadi kamu tidak tanya tujuan tadi. Kenapa Allah memerintahkan Ibrahim bersunat, gitu kan? Dan sudah saya jawab. Itu kan kamu tadi tidak tanya tujuannya tadi. Kalau kamu tanya tujuan, saya jawab tujuannya. Tujuan. Untuk apa? Ya. Kenapa Allah itu memerintahkan Ibrahim bersunat? Maka saya jawab itu hak prerogatifnya Allah, ya kan? Kalau kamu tanya itu, sekalian aja tanya kenapa Tuhan di kitab kamu tuh membunuh Bani Amalek, kan harus tanya juga sekalian, gitu kan? Nah, kalau sebentar dulu. Saya bisa jawab itu semua. Iya, saya tahu, saya juga ngerti itu kok. Saya juga nggak menyalahkan Tuhan di situ. Itu hak prerogatifnya Tuhan, kan? Kita mau bilang apa? Nah, kalau kamu tanya tujuannya, itu jelas ya. Yang pertama itu ya. Giliran saya sekarang. Sebentar, dari sisi higienisnya juga. Udah 1 menit loh. Bentar dulu. Saya ilustrasikan begini, Edis. Kalau kita makan pisang itu, Edis, ya, itu lebih nikmat, lebih manis, lebih enak itu dikupas kulitnya dulu, gitu loh. Demikian pisangnya, Edis, kalau dipakai dikupas dulu biar lebih enak, gitu loh, begitu, Edis. Biar kotorannya nggak nempel-nempel, gitu loh. Saya jawab ya, baik. Saya jawab. Jadi gini, Dit, ya. Saya pernah dulu punya teori yang namanya teori maling skripsi, ya. Atau teori mencuri skripsi. Jadi gini loh, Dit, zaman sekarang ini masih ada, masih ditemukan. Kalau orang punya skripsi dari beli, ya seperti lagunya Iwan Fals ya, skripsi tinggal dibeli, gitu kan. Nah itu. Jadi kalau orang punya mencuri skripsi, maling skripsi, ketika dia ujian skripsi, dia ditanya, Dit, dengar dulu. Wah ini dengar dulu, Dit. Dengar dulu. Nah, ini. Dengar dulu, Dit. Dengarkan dulu. Ini kayaknya udah mulai gemetaran ini kayaknya nih. Oke, saya jelaskan. Gini, Dit. Orang yang mencuri skripsi, ketika ditanya tentang skripsinya itu sendiri, dia tidak tahu. Karena apa? Karena itu bukan punya dia. Barang itu dia dapat dari mencuri. Nah, sekarang gini, Dit. Kalau kamu tanya orang Kristen, orang Yahudi, Abraham disunat, mereka bisa jelasin untuk apa? Tadi udah saya jelaskan sama kamu mengenai tanda sebagai tanda perjanjian, ya, untuk materai perjanjian, pengingat perjanjian. Nah, sekarang, Dit, kalau kamu saya tanya tentang kenapa Allah memerintahkan Ibrahim sunat, tetapi kamu tidak bisa menjawab, bisakah? Ini saya bertanya ya. Ini saya bertanya loh, Dit. Bisakah dikatakan, gini, Dit, bisakah dikatakan bahwa kamu mencuri ide sunatnya Abraham itu? Ini bertanya loh, nggak menyimpulkan loh. Ini bertanya. Kalau menyimpulkan saya ditangkap polisi besok. Silakan. Ya. Justru keyakinan kamu yang perlu dipertanyakan kalau kita berbicara masalah Abraham sebenarnya ya. Sekarang begini, ya.
Anda mengatakan begini, mendingan pertanyaan tadi kamu langsung poinnya aja ya. Mungkin lebih tepatnya begini. Kenapa Al-Quran itu mencontek Bible? Itu yang benar pertanyaan. Nggak usah dikias-kiaskan lah. Biar saya jawab sekalian gitu kan. Nah, yang pertama, nggak tahu kamu yang nggak tahu tukang pelintir, banyak tukang pelintir di luar loh. Nggak apa-apa, itu bagus pertanyaan menurut saya. Ya. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mencontek Bible, ya, secara tidak sadar ya, bagaimana kau bisa mengatakan Al-Quran itu mencontek Bible, sementara kontennya Al-Quran justru menyerang itu Bible itu sendiri. Ya kan, kita ambil contoh ya. Di Al-Quran itu jelas, tegas ayatnya, berhentilah kalian mengatakan Tuhan itu 3. Ya kan, bagaimana kau bilang Al-Quran mencontek Bible, sementara Al-Quran, nah ini contohnya. Nah, sekarang tujuannya sunat. Sebentar, tujuannya sunat. Silakan. Nah, tujuannya sunat tadi. Kamu saya uji dulu nih skripsimu. Kalau skrip kamu nggak bisa jelasin, berarti saya tahu skripsimu dari mana ini. Jangan-jangan dari orang Kristen lagi skripsimu. Silakan. Nah, tujuannya sunat itu ya banyak sebenarnya yang dapat dipetik, karena memang kami umat Islam itu dari kisah-kisah Nabi terdahulu itu banyak mengambil pelajaran kami ya, tidak seperti Edis. Yang pertama itu ya karena memang ujung yang itu begini maksud saya ya. Kalau Islam itu kan ada namanya sholat ya. Sholat itu syarat sahnya sholat ini kan harus suci dulu ya kan. Ini yang tidak dipunyai oleh agama Edis. Sementara aturan Bani Israel juga sama gitu. Mereka juga kan ada sholat di sana kan. Nggak tahu apa namanya. Pokoknya ya semacam sholat gitu kan. Mereka juga harus bersuci di situ ya. Seperti yang diinformasikan di kitab Edis bahwasanya sebelum masuk ke bait suci mereka itu kan mencuci tangan dan muka gitu kan. Mungkin dalam Islam itu dikenal dengan istilah wudhu gitu loh, ya kan? Artinya kami itu sebelum masuk ke bait suci, sebelum masuk ke dalam tempat ibadah atau masjid, ya, nah itu kami di situ harus bersuci dulu. Syarat sahnya gimana? Nah, ketika misalkan kencing, di mana itu, Dit? Ini, ada banyak di Al-Quran, banyak antara Al-Quran dan hadis. Saya nggak ada dalam Quran. Saya pastikan nggak ada. Saya 9 tahun mempelajari Quran. Di hadis. Oh, di hadis toh. Saya kira ya suci itu. Ya, itu dapat dari mana? Sebentar, Dit. Saya klarifikasi. Yang dari hadis itu dapat dari mana? Sebentar dulu, nggak usah kau tanyakan itu. Kau juga nggak mau melebar tadi ya. Bukan gitu. Ini kan penting. Ini melebar ini. Ini melebar ini. Apakah Allah ini nggak melebar. Bentar dulu, saya jawab dulu. Ini tentang sunat. Apakah Allah mengatakan kepada Muhammad bahwa sunat itu sebagai syarat ini melebar ini, curangnya di sini. Bentar, saya selesaikan dulu. Nah, silakan. Kami itu sebelum menjalankan ibadah sholat itu syarat sahnya kan harus suci, ya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kenapa? Ya, terutama orang laki-laki ketika kencing itu kan ada aturannya semua itu ya, di hadis itu harus duduk, ya nggak boleh ngangkat kaki sebelah gitu loh. Kalau kencing kan harus duduk, ya ada. Dan di situ kalau nggak sunat nanti sisa-sisa kencing itu nanti bisa nempel di kulit-kulitnya itu loh. Kulit-kulit ujungnya itu yang harus sama aja dulu. Juga begitu. Nah kalau Edis kan sama aja. Bentar dulu, kalau Edis nggak sunat saya maklumi, Edis kan nggak sholat, paling ke gereja Edis itu ya paling ya pegang gitar kan gitu sana kan, nyanyi kan, muji-muji gitu kan, itu aja sih kan. Nah kalau kami itu beda, kami itu sholat itu harus dalam keadaan suci di situ. Jadi sholat itu salah satu syarat sahnya, sunat itu salah satu syarat sahnya menyucikan diri untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu tujuannya begitu, Edi. Karena nabi-nabi dahulu juga kalau menyembah Tuhannya itu sujud, ya seperti Yesus juga kan sujud di situ ya. Lalu ia masuk ke bait suci dan sujud ya bersama murid-murid berbelah, kan sama gitu. Fokus ke sunat. Oke. Jadi gini, pertanyaan saya. Nah, sekarang Edis kan nggak sunat. 40 tambah 40 80 deh. Ini masih 60 menit. Masih sebentar, Edis. Nah, terakhir ini sudah 1 jam ini. Edis nggak sunat ini. Edis keturunan mana dulu ini? Baik, saya jawab ya. Ya. Jadi kedatangan Yesus ya itu untuk membawa segala bangsa ya yang bukan keturunan Abraham. Itu boleh masuk ke dalam perjanjian Abraham dengan Tuhan tanpa harus melalui sunat. Nah, jadi kembali ke sunat di dalam Islam. Kalau memang ajaran sunat di dalam tempatmu itu adalah milik Anda asli ya, bukan
mengambil ide dari Bible, ya tentunya pasti Anda akan bisa menjelaskan itu uraiannya itu secara lengkap. Nah, menarik tadi. Alasan sunat itu Anda katakan adalah supaya bersih, atau supaya kalau misalnya kencing tidak tersisa bekas-bekas kencingnya di situ. Kalau menurut saya sih sama aja, kalau nggak disiram pakai air ya juga sama. Gini, Dit. Menurut saya gini, Dit. Dalam Islam itu cara membersihkan hadas itu jangan dipotong. Jangan dipotong dulu. Dengar dulu. Apakah Allah memberitahu Muhammad kalau sunat itu adalah untuk sahnya sholat? Gimana? Apakah tadi kan kamu bilang gini, sunat itu sebagai salah satu sahnya sholat, betul? Iyalah. Oke. Pertanyaannya gini. Bukan. Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Oke, baik. Makanya kita bersunat. Baik. Supaya tidak mudah, supaya itu yang dituju. Iya, saya nangkap. Oke. Baiklah. Itu kan. Dipotong biar bersih. Baiklah, Dit. Oke, artinya sunat itu supaya bersih, dan kalau dipakai lebih enak juga, Dit. Gitu. Dit, jangan ngomong kayak gitu. Dit, gini, Dit. Dit, berarti tujuan dari sunat itu adalah untuk kebersihan, betul? Di dalam Islam. Nggak ada kaitannya dengan perjanjian Tuhan, ya? Begini, sebentar. Di Islam, di Al-Quran tidak dikatakan perjanjian itu nggak ada. Yang dikatakan ikutilah agama Ibrahim yang lurus, itu aja dikatakan, dan dikatakan perjanjian, dikatakan ikutilah. Sebentar, ketika Nabi Ibrahim bersunat ya kami sunat. Pertanyaan saya belum kelar. Masa kamu kemarin kamu nanya ngulangin pertanyaan saja kamu nggak bisa. Oke, sekarang gini, ya. Kalau kamu katakan Allah mengatakan kepada Muhammad bahwa sunat itu tujuannya untuk kebersihan, betul nggak itu? Ya salah satunya itu, dan banyak lagi. Pertanyaan saya begini, kenapa Muhammad tidak memasukkan wahyu Allah itu ke dalam Quran? Nah, kamu kira Nabi Muhammad Tuhan gimana? Nabi Muhammad itu Nabi utusan Allah. Makanya kan itu wahyu. Sebentar dulu. Itu wahyu dari Allah bukan? Makanya ya dengar kata Al-Quran. Pertanyaan simpel, itu apakah itu wahyu dari Allah? Sebentar. Sebentar. Ya. Sunat untuk kebersihan itu wahyu dari Allah atau tidak? Bentar dulu, saya buka arsip saya dulu. Atau pendapat ulama? Bentar dulu. Silakan. Mana ini? Sebentar. Jadi inilah perbedaan antara Kristen dan Islam itu, ya. Kami itu tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanyalah rasul. Dan apa kata Allah, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum kamu. Bentar ya. Mana? Oh, nggak ada ya. Nah, ini ya. Coba kau baca di dalam Al-Quran ini Ali Imran hadis 144, di situ dikatakan, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, ya termasuk Nabi Adam itu, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Apakah jika dia wafat atau berbalik ke belakang atau murtad, barang siapa berbalik Nabi ke belakang, Nuh sunat gak, Dit? Maka ia tidak Nuh sunat nggak, Dit? Allah sedikit pun. Allah memberikan Nuh sunat nggak, Nabi Nuh? Nabi Nuh sunat nggak, Dit? Sebentar, saya selesaikan dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah. Hafal kok saya itu ayatnya, Dit. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Maka Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Dengar dulu. Nah, tahu saya itu ayat. Tuhan itu dari zaman Adam ya, sampai zaman Nabi Muhammad itu Tuhan itu hanya satu. Kalau Tuhan itu ada dua, ya Tuhan itu hanya satu. Tes 1, 2, 3. Ya, Tuhan itu hanya satu. Kalau ada dua Tuhan, pasti hancur langit ini, dan itu digambarkan oleh Al-Quran. Gak mungkin Tuhan itu ada dua. Pasti langit dan bumi ini akan pecah gitu loh.
pasti akan ada perperangan antar Tuhan gitu kan. Nah makanya Kita bahas itu ajaran sebentar dulu, Kita bahas itu ajaran udah saya ceramahi kamu sedikit. aja, Dit. Udah Habis selesai sunatnya. ini kita bahas itu. Habis ini kita bahas itu. Begini, soalnya saya bahas sunat sama Edis ini nggak ada apa gimana ya? Ada semacam kekonyolan gitu loh ya. Sia-sia. Kenapa? Kenapa saya katakan? Sebentar dulu. Saya selesaikan dulu. Kenapa saya katakan sia-sia? Toh Edis nggak sunat juga gitu. Ngapain Edis bahas? Kecuali Edis di situ bersunat. Edis itu keturunan Ibrahim. Nah Edis ini keturunan. Justru kalau orang sunat tapi nggak tahu fungsinya itu yang tambah aneh gitu loh. Siapa bilang? Oke, sekarang pertanyaan saya sunat fungsinya apa? Kamu bilang tadi untuk kebersihan, betul kan? Ya salah satunya dan masih banyak lagi. Oke lah, kita bahas salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu dulu. Iya, mengikuti mila Ibrahim. Nah, di sini Edis mengikuti mila siapa ini? Mila Fir'aun ya? Sabar dong ya. Pertanyaan saya begini, di mana Allah pernah memberitahu bahwa sunat itu untuk kebersihan? Silakan. Setahu saya untuk kebersihan itu mandi, bukan sunat. Ya itu di hadis Sahih. Walaupun kamu sunat kalau nggak mandi tetap aja bau. Di Sahih Bukhari ada, malah saya ambil kitabnya di Sahih Bukhari itu lengkap semua ya, kitab apa ya. kitab. Oke, pertanyaan saya simpel loh. Di mana Allah pernah berfirman bahwa sunat untuk kebersihan? Di mana? Itu apa namanya informasi dari Nabi, karena untuk menjelaskan Al-Quran itu Nabi itu sendiri. Di mana Allah berfirman kepada Muhammad sunat itu untuk kebersihan, di mana? Di hadis mana? Tunjukin sama saya. Sunat itu udah makanya saya tidak mau mutar. Oke, terakhir nih saya bahas sunat ya. Kami mengikuti sunat. Sebentar dulu, sunat sebentar. Ya, mengikuti mila Nabi Ibrahim. Saya ini peneliti agama Islam. Bukan, kenapa? Ya. Seandainya saya kuliah, saya itu udah S4. Sebentar dulu. Bentar dulu begini. Bentar, ya. Al-Quran itu kan berbeda dengan kitab-kitab Edis kan. Bagaimana jika Al-Quran itu menjelaskan secara teknis tentang sunat, ya harus diperlihatkan burungnya, bikin itu dipotong. Nanti kaum kafir ini pasti akan mencela ya Al-Quran itu bahwasanya ini kitab porno, dan segala macam gitu loh ya. Itulah luar biasanya Al-Quran. Baru hanya satu kata bidadari saja dalam Al-Quran itu kalian tuh serangnya luar biasa gitu. Apalagi sampai diceritakan secara detail ya, bagaimana memotong burung itu, terus bagaimana menutup biji pelir dan segala macam misalkan, pasti kalian akan tuduh Al-Quran itu kitab porno, ya kan? Sementara di kitab Edis kan ada itu di Ulangan 23 ayat 1 kan dikatakan orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jemaat Tuhan, itu kan ada kan? Tetapi saya sebentar dulu. Ya, tetapi sebentar dulu. Iya, kita ke sunat, tetapi saya di situ tidak mengatakan kita porno, tidak. Lagi nih gara-gara kamu nih. Waktu saya tinggal 10 menit lagi nih. Udah selesai sunatnya, malah saya muter. Kayaknya kamu udah selesai. Kamu mengulur-ngulur waktu nih. Ibarat petinju kamu kayaknya lari ke sana kemarin tuh ngabis-ngabisin waktu. Gini lah. Kan sudah selesai sunatnya. Udah kelar, apalagi? Pertanyaan saya tadi simpel. Gimana Allah pernah berfirman kepada Muhammad bahwa sunat itu tujuannya untuk kebersihan? Gimana? Ya, begini. Jangan-jangan kamu sunat tapi nggak tahu gunanya, fungsinya. Kan sudah saya bilang tadi, Al-Quran Islam itu ada dua sumber kitabnya. Yang pertama, yang primernya Al-Quran, yang keduanya As-Sunnah. Baik, tunjukkan di hadis bahwa tujuan sunat itu untuk kebersihan. Oh, ada di kitab ini, Sahih Bukhari. Tapi ini serius? Ini kitabnya di dalam hari ini. Sebentar, ada. Lain kali saya posting ya. Sekarang kita sudah selesai, sudah sunat itu. Close. Toh kamu nggak sunat juga kok. Oke, closing date. Jadi ya closingnya ya 5 menit ya. Saya dulu closing 5 menit. Jangan lama-lama 5 menit itu, 1 menit aja. Oke, jadi gini. Ibarat HP. Ya, kalau pemilik HP dia itu tahu fungsi-fungsi dari tombol. Ya. Oh, ini fungsinya begini. Tombol ini fungsinya ini. Galeri ini untuk penyimpanan ini. Itu pemilik HP. Tapi kalau pencuri HP, ketika dia meminta pertanggungjawabkan fungsi dari tombol-tombol, dia nggak bisa karena HP itu ada di tangannya dari nyuri.
Dia nggak tahu, disuruh nunjukin, oh ini mana galeri ini, tempat penyimpanan ini untuk apa, yang ini untuk apa, dia nggak tahu karena HP itu ada di tangan dia dari nyuri. Nah inilah yang saya sebut tadi dengan teori penjiplakan atau teori malnutrisi. Jadi gitu deh. Jadi setiap orang, sebentar dulu, sebentar. Udah bagus ilustrasi lu tadi. Udah lewat katanya. Udah 1 menit. Udah 1 menit loh. Belum lewat, baru 30 menit. Dit, cuma 1 menit. Aduh, ini kayaknya udah kalah kabut, ini harus dipotong. Bentar dulu, makanya kalau beli HP itu ya, beli HP baru ya, Dis. HP baru itu ada manual booknya, Dis. Ya, ada manual book pembuka. Besok kalau ini saya beli HP yang bagus biar bisa ngalahin ini si suaranya si Juma kemarin. Ya, beli HP baru, ya itu ada manual booknya. Aduh, istri saya lewat lagi. Ada manual booknya, ya kan? Harga dulu. Tapi saya cuma harga 1 juta sekian. Iya. Ya bagus tadi ilustrasimu, kan ada manual booknya. Oh, begini cara ngecasnya, begini cara pasang kartunya, ya kan? Ya, begini cara lepas baterai. Sebentar. Tapi kalau udah HP dengar dulu. Tombol ini makanya jangan mencuri. Dengar dulu. Makanya sebentar. Sebentar dulu. Kau potong terus Nah, makanya Tuhan itu menciptakan manusia, ya kan? Nah, manusia ini manual booknya itu ada apa? Ya, ini Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau Edis itu ingin imannya sempurna, nah ini manual booknya itu Al-Quran, petunjuknya Al-Quran. Bagaimana cara menyembah Tuhan? Ada di Al-Quran. Siapa Tuhan? Sebentar dulu. Siapa Tuhan? Sebentar dulu. Siapa Tuhan yang disembah? Jelas Tuhannya, kan begitu, ya kan? Bagaimana ketika kita nanti sudah mati? Oh begini, itu dijelaskan semua. Pokoknya urusan iman sempurna Al-Quran. Nah kalau kita pedis kan sunat aja nggak ada dalam Quran. Tapi saya rasa udah cukup Edis ya, udah 1 jam lebih kita ini. Baik, kita buka tamu yang silakan yang mau datang tamu. Tapi di tempatnya saya tutup ya. Kita buka tamu yang mau ikut berpartisipasi, tapi dipilih dulu, jangan yang tukang hujat loh. Repot nanti kalau kamu masuk tukang hujat, apalagi yang tukang Oke. Mohon maaf tadi Bang Suret saya angkat ya. Karena edisi syaratnya benar-benar naik orang katanya ya.